Engetskis atau Engagekis. Berlatar tempat di kota bernama Ferion, sebuah kota yang tercipta dari penemuan energi baru bernama orgonium. Namun di tengah penemuan energi orgonium, terdapat sebuah fenomena atau lebih tepatnya sebuah bencana yang disembunyikan oleh pemerintah. Bencana itu berkode NAME D yang berarti demon atau iblis. Berdasarkan spekulasi dari berbagai pengamat, bencana D atau demon ini memiliki hubungan dengan energi baru yang bernama orgonium. Tapi karena anime ini merupakan original di mana tidak ada sumber light novel atau manga, sebagai penonton kita juga hanya bisa berspekulasi aja. Dan ya, itu adalah backstory dari anime Engetskis atau Engagekis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Cerita berfokus pada seorang remaja bernama Ogata Shu yang baru aja mengundurkan diri dari pekerjaannya. Entah gimana ceritanya, Shu ini sangat disukai oleh berbagai macam wanita, bahkan anak dari mantan bosnya bernama Ayano juga jatuh cinta kepada Shu ini. Mengetahui setelah berhenti bekerja, Shu sangat kesulitan dalam mencari makanan. Ayano pun langsung mengajaknya menuju ke restoran untuk mabar atau makan bersama. Dikarenakan jatuh cinta, di sini Ayano membujuk Shu agar mau kembali bekerja di perusahaan ibunya. Namun dikarenakan suatu alasan, membuat Shu langsung menolak akan ajakannya. Meskipun harus menahan rasa lapar dan hidup kesepian, akan tetapi dirinya tidak mempermasalahkan akan hal itu, ucap Ogata Shu. Mendengar perkataan dari Shu, seketika membuat Ayano pun langsung menjadi emosi. Karena ya bagaimanapun, terkadang Shu juga tinggal berdua bersama Kisara, seorang gadis SMA yang sangat peduli terhadap si Shu ini. Sebelum kembali ke rumah, Ayano pun bertanya apakah dirinya boleh menghubungi Shu lagi. Tanpa basi-basi, Shu pun langsung bilang boleh sih boleh aja. Tapi sayangnya telepon di rumahnya kemungkinan akan dicabut akibat Shu telat membayar tagihan telepon. Langsung dibayarin deh tagihannya biar bisa teleponan. Hari pun menjadi malam. Dikala pulang, Kisara telah membuatkan makanan untuk si Shu tercinta. Pada awalnya Shu ingin bilang bahwa dirinya telah makan di luar. Namun dikarenakan Kisara mengeluarkan ekspresi ala wibu psychopath, membuat Shu pun terpaksa memakan makanan buatannya Kisara. Kisara pun bilang meskipun Shu itu miskin, akan tetapi dirinya percaya bahwa Shu itu aslinya jenius dan bisa melakukan apa aja. Dikala suasana menjadi romantis, secara tiba-tiba Kisara ini mencium aroma dari wanita lain. Yup, aroma itu berasal dari anak mantan bosnya yang bernama Ayano. Dengan cepat Shu pun langsung bilang bahwa ketika di jalan dirinya tidak sengaja menabrak seorang wanita. Percaya deh. Tidak tega membiarkan Shu hidup tanpa adanya listrik, Kisara juga telah menggunakan uang tabungannya untuk membayar tagihan listriknya. Hoki sekali si MC ini. Tok tok tok, who is there? Ternyata Pak Kurir sedang mengantarkan paket. Mengingat paket ini menggunakan fitur COD dan harus dibayar sebelum diambil, ditambah Shu tidak punya uang, membuat Kisara pun juga harus membayar akan paket yang telah ia beli. Wayalah. Merasa stres karena uang bulan depan telah terpakai, di sini Kisara pun mengajak Shu untuk pergi ke surga bersama. Namun dengan cepat Shu pun langsung menolaknya. Terlepas dari itu, setelah sekian lama Shu pun akhirnya mendapatkan panggilan pekerjaan. Menggunakan alat semacam atmosfer, Shu pun pergi ke dunia virtual untuk membahas rincian mengenai pekerjaannya. Pada rapat itu terdapat banyak sekali orang yang terlibat seperti Direktur Lab Ananda bernama Kaya Ananda, Kepala Prajurit Panzer bernama Bruno Krauser, Ketua Organisasi The Good The Justice, dan Presiden Direktur Pertahanan AAA bernama Akino Yugiri selaku ibu dari Ayano. Buat yang lupa Ayano itu siapa, jadi Ayano itu adalah wanita yang mengajak Shu mabar di restoran. Secara singkat, Kepala Biro Anti Iblis pun menjelaskan bahwa terdapat bencana di atau serangan iblis pada sebuah kasino. Masih belum diketahui tujuannya apa, tapi yang jelas mereka-mereka ini diberikan tawaran untuk membasmi iblis itu. Mengetahui bahwa terdapat kasus bencana di, seketika membuat semangat dari para peserta pun langsung menjadi menggebu-gebu. Karena ya khusus untuk bencana di, setiap vendor boleh
boleh menentukan harga ketika berhasil menyelesaikan misinya. Tak 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 tak, setelah melakukan rapat dari berbagai macam perusahaan, para peserta pun telah menentukan harga dalam penanggulangan bencana. Dari hasil perundingan, rata-rata harga yang ditawarkan yakni sekitar $120.000. Namun semua itu langsung berubah ketika sebuah perusahaan bernama INS mematok harga sebesar $39.800 aja. Dan perusahaan INS itu adalah perusahaan milik Shu selaku MC dari anime ini. Lah, kenapa kok matok harga murah? Hingga saat ini masih belum diketahui tentang alasannya, tapi kalau boleh berspekulasi, tujuan hidupnya Shu Ogata ini yakni membasmi para iblis yang ada. Mungkin aja dahulu kala keluarganya atau kerabatnya ada yang dibunuh sama ras iblis. Mungkin sih, soalnya animenya juga original. Tapi terdapat sebuah petunjuk ketika salah satu peserta bilang buah tak jatuh jauh dari pohonnya, yang berarti bisa aja ayahnya atau keluarganya dulu juga bekerja sebagai pembasmi iblis. Terlepas dari itu, dikarenakan terdapat perusahaan yang memberikan penawaran harga murah, Kepala Biro Anti Iblis pun langsung menyerahkan misi ini kepada perusahaan INS. Setelah rapat selesai, para peserta pun langsung logout dari dunia virtual, dan tanpa basi-basi lagi, Shu langsung menghubungi Akino Yugiri untuk meminta bala bantuan. Shu Ogata akan melawan iblis yang menjadi target, sementara pasukannya Akino Yugiri bertugas untuk membasmi pasukan iblis lainnya buat pendukung lah. Tanpa berlama-lama lagi, setelah melakukan kesepakatan, Akino Yugiri pun langsung menyuruh anaknya yang bernama Ayano untuk membantu Shu Ogata. Karena selain tugasnya yakni melindungi kota, Ayano ini juga memiliki perasaan kepada MC kita semua. Dan sesuai dengan kesepakatan bahwa Shu Ogata akan melawan iblis utama, sedangkan Ayano beserta timnya hanya akan membantunya aja. Terjadi pertempuran sengit antara Shu dan kawan-kawan dalam melawan para iblis. Namun dikarenakan monster iblis ini tergolong agak kuat, membuat mereka pun jadi kewalahan ketika sedang menghadapinya. Dikala para iblis ingin mengeksekusi Shu, secara tiba-tiba terdapat gadis SMA yang langsung menyelamatkannya. Dan gadis ini adalah Kisara. Melihat Kisara yang sudah melindungi Shu Ogata, membuat Ayano pun seketika langsung menjadi kesal, karena jika Kisara sudah turun ke medan pertempuran, maka semua iblis yang ada di hadapannya dapat dikalahkan dengan sangat mudahnya. Kenapa? Karena Kisara itu aslinya juga seorang iblis. Wayalah. Tanpa basi-basi lagi, Kisara pun langsung segera melakukan baku hantam dengan iblis itu. Tapi anehnya, Kisara justru malah terpental akibat terkena sebuah serangan ringan. Lah, katanya Kisara itu iblis dan juga kuat. Iya. Tapi syarat untuk mengisi kekuatan atau mengaktifkan mode Wibu Psychopath, Kisara ini harus mencium Shu Ogata terlebih dahulu. Terlebih lagi dikarenakan sudah 3 bulan tidak mendapatkan jatah, membuat kekuatan Kisara pun menjadi sangat melemah atau turun sangat drastis lah. Tanpa berlama-lama lagi dan untuk mempersingkat waktu, berciumanlah mereka berdua. Dan benar aja, setelah berciuman, Kisara ini telah berhasil mengaktifkan mode Wibu Psychopath. Namun bukannya baku hantam melawan para iblis, Kisara justru malah baku hantam dengan Ayano lantaran tadi siang dirinya telah mengajak Shu makan secara diam-diam. Tidak berhenti sampai di situ aja, setelah mengetahui bahwa Shu itu berbohong, Kisara juga langsung menyerang secara membabi brutal. Sembari menodongkan pedang, Kisara pun bilang, "Aku mau memaafkanmu asalkan kamu mau memberikan kunci cadangan pintu apartemen." Tentu dong, mendengar akan hal itu membuat Shu pun seketika langsung menjadi bingung. Karena tanpa sebuah kunci pun secara teknis Kisara ini bisa menembus apa aja yang ada di depannya. Ngapain butuh kunci segala coba? Tapi untuk mempersingkat waktu, Shu Ogata pun langsung memberikan kunci cadangannya. Dan tentunya setelah mendapatkan kunci cadangan, kini mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berdua pun dapat meratakan semua iblis yang ada. Namun dikarenakan mereka berdua baku hantamnya terlalu brutal, membuat bangunan di kasino pun juga ikut roboh. Hayalah.
Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Engage Kiss episode pertama. Sambil menunggu episode kedua rilis, dan bagi kalian yang ingin mencari anime serupa, bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime yang berjudul Spy X Family, di mana karakter utamanya merupakan seorang spy atau agen rahasia terhebat, sementara istrinya adalah seorang pembunuh bayaran. Ngeri lah pokoknya. Bagi kalian yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Kudapedia. Buat linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di sesi Wibu Nobar selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.